Salam di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini adalah hari yang sungguh indah. Sebagaimana hari-hari lain bersama Yesus, selalu indah, selalu luar biasa, selalu ada sukacita. Menjelang hari Pentakosta yang akan kita rayakan beberapa hari yang ke depan, kita melihat berbagai macam kegiatan persiapan acara dilakukan oleh segala suku-suku bangsa di muka bumi ini dengan berbagai cara, berbagai ragam, dengan satu tujuan, menyambut hari pencurahan Roh Kudus. Lalu dalam menghadapi hari Pentakosta ini, timbul sebuah pertanyaan bagi kita. Sudah siapkah kita menerima Roh Kudus, Roh Allah, yakni Roh kebenaran itu? Sebab jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga harus dipimpin oleh Roh. Surat Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22. Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ataukah justru sebaliknya, kita masih tetap setia bermain mata dengan dosa, dengan segala hawa nafsu yang tersembunyi di dalam kehidupan kita? Sahabat, kita mungkin menjadi orang Kristen, kita mungkin orang lihat sudah ada buah roh. Tapi pertanyaan di dalam hati nurani kita, apakah kita masih hidup di dalam kehidupan yang lama, yang penuh dengan hawa nafsu, kedagingan, karena keinginan daging? Ingat baik-baik, firman Tuhan mengatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging, karena kedua-duanya bertentangan. Sehingga karena kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Jikalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita harus lahir baru, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana perkataan Yesus di dalam firman-Nya mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana asalnya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Itu sangat jelas tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 5 dan sampai dengan 8, nanti baca. Akhirnya saudaraku yang dikasihi, bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah lahir baru di dalam Roh? Jawabannya tentu saja mudah, yakni tunjukkanlah buah roh itu kepada dunia ini, kepada sesama dimanapun kita berada, beraktivitas. Dan tentu buah-buah roh ini adalah wujud nyata dari sikap perilaku kita. Lewat apa? Lewat kasih, orang bisa melihat ada Kristus, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan beberapa yang lain. Itu yang menunjukkan bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh. Tetapi sepanjang kita masih menampilkan kehidupan yang lama, meskipun kita adalah orang Kristen, tetapi jika kita masih bermain mata, menampilkan kehidupan yang lama, yang penuh dengan kemarahan, dendam, dan sebagainya, maka itu berarti kita hanyalah tong kosong yang nyari bunyinya. Oleh sebab itu, jikalau engkau menerima atau sudah menerima pencurahan urapan Roh Kudus, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan.
Injil Matius 3 ayat 8. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam persiapan untuk melayani Tuhan di rumah ibadah hari ini, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, salam, salam.